Oke, selamat siang, pagi menjelang siang ya. Kita masuk ke early childhood atau anak prasekolah. Minggu lalu kita belajar tentang infansi dan toddlerhood ya. And toddlerhood itu anak batita kalau bahasa Indonesianya. Bayi sampai 3 tahun ya. Nah sekarang ini 3 tahun ke atas. Kita lihat ya karena ada beberapa teori, beberapa tokoh prasekolah tuh beda-beda. Contohnya, kalau di Indonesia itu biasanya anak TK itu kan usia 4 sampai 6 tahun. TKA 45, TKB 56. Terus kalau di bawah itu ada kelompok bermain usia 3 tahun. Kalau menurut Papalia Old and Feldman itu dan Bisler and Snowman dalam Pat Monodewo itu 3 sampai 6 tahun. Montessori membagi itu ada 03, 36 itu. Jadi sama-sama Feldman ya. Jadi nggak usah bingung, yang pasti kalau kita di TK ya sesuaikan aja dengan sekolahnya. Kalau di TK yang masuk anak prasekolah ya TK TKB. Kalau misalkan secara teori dari mulai 3 sampai 6 tahun. Teorinya siapa? Mungkin ada teori lain juga nanti beda lagi, mungkin cuma sampai 3 sampai 5 tahun. Karena kalau di Inggris, di UK gitu, sampai 5 tahun udah gitu 5 tahun ke atas sudah masuk ini primary atau elementary, usia SD lah. Jadi beda-beda ya, nggak usah bingung. Itu buat pengetahuan kalian. Nah ini. Masa early childhood atau yang dikenal dengan istilah anak prasekolah, yang tadi saya bilangnya usia 3 sampai 6 tahun menurut ini. Mereka biasa mengikuti program prasekolah dan kindergarten. Sedangkan di Indonesia umumnya mereka mengikuti program tempat penitipan anak atau TPA 3 sampai 5 tahun dan kelompok bermain usia 3 tahun, sedangkan pada usia 4 sampai 6 tahun biasanya mereka mengikuti program TKK atau Taman Kanak-kanak. Perkembangan fisik. Pada saat anak mencapai tahapan prasekolah 3 sampai 6 tahun, ada ciri yang jelas berbeda antara anak usia bayi dan anak prasekolah. Perbedaannya apa? Perbedaannya terletak dalam penampilan, proporsi tubuh, berat, panjang badan, dan keterampilan yang mereka miliki. Dibandingkan masa sebelumnya, pada masa ini, tingkat kecepatan pertumbuhan fisik mulai menurun. Proporsi tubuh terus berubah, keterampilan fisik meningkat secara cepat, dan memungkinkan anak semakin terampil dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan mengatasi lingkungannya. Oke, ini ada kalau anak usia 3 sampai 6 tahun itu diharapkan bisa apa? Perkembangan fisik. Fisik itu mencakup motorik. Ada motorik itu ada apa aja? Motorik halus, motorik kasar. Usia 2 tahun anak sudah mampu melakukan coretan-coretan yang disebut scribble. Scribble itu coretan-coretan tanpa makna gitu, coret-coret scribble. Belum dapat menguasai gerakan tangan secara halus itu 2 tahun. Biasanya kan gitu. Kalau anak 2 tahun dia seneng kalau megang apa, megangnya juga mungkin masih begini, ini tangan saya. Begini atau mungkin gini. Yang penting dia lagi senang coret-coret. Usia 3 tahun umumnya mereka sudah mampu berjalan mundur. Dapat berjalan mengikuti garis. Kalau dikasih garis gitu, pakai double lakban atau balok titian, atau ada kan yang jalan yang udah dicat putih gitu, misalkan kayak trotoar tapi pinggir jalan itu, anak usia 3 tahun dia udah bisa jalan ngikutin garis lurus. Kalau belum, berarti harus latihan lagi gitu. Terus berjalan di atas jari kaki jinjit, dia bisa jinjit. Dan lari, udah gitu mampu melempar bola dan menerima bola. Mungkin nggak sempurna, tapi dia udah mulai bisa lempar bola. Terus ya mungkin nggak selalu ketangkep, tapi udah ada lah yang dia bisa tangkep bolanya. Dengan kedua tangannya lurus ke depan. Usia 4 tahun, anak-anak telah memiliki keterampilan yang lebih baik. Mereka mampu melambungkan bola, melompat dengan satu kaki, telah mampu menaiki tangga dengan kaki yang berganti-ganti, udah ajak gitu. Nggak perlu yang satu kaki. Ada kan biasanya cuma satu kanan naik.
ini udah bisa ganti-gantian dan stabil gitu, nggak oleng. Usia 5 tahun mereka meloncat dengan mempertahankan keseimbangan yang makin seimbang. Mereka telah mampu melompat dengan mengangkat kedua kaki sekaligus belajar melompat tali. Tinggi kurang lebih 1 meter, 2 kali tinggi badan waktu lahir. Beratnya kurang lebih 21 kilo, 5 kali berat badan waktu lahir. Usia 6 tahun diharapkan anak sudah mampu melempar dengan tujuan yang tepat dan mampu mengendarai sepeda roda 2 harapannya 6 tahun. Anak laki dan perempuan dapat lari sama kencangnya dan keduanya sama-sama mampu melempar dengan sasaran yang tepat. Usia 6 tahun sudah mencapai 90% ukuran orang dewasa. Itu secara fisik. Nah, perubahan fisik selama fisik dalam arti motorik kasar dan halus juga keseimbangannya. Perubahan fisik selama masa early childhood, usia taman kanak-kanak, bentuk tubuh bayi yang bulat, lucu, kayak kemarinnya kita lihat video Ethan ya. Waktu bayinya, semua bayi itu biasanya lucu lah, gemes gitu. Kayak roti keset, biasanya kalau gemuk kan biasanya kayak roti keset, tau nggak roti keset, kayak roti gambung, roti yang tangannya saking montok gitu. Nah, nanti kalau udah usia TK, biasanya lebih ramping terus lebih tinggi. Jadi kalau orang tua yang senang anaknya gemuk tuh jadi ini sedih gitu. Kok jadi kurus sih kamu gitu. Mulailah dikasih banyak makan-makan biar tetap gemuk. Padahal gemuk itu nggak selalu sehat ya. Maksudnya kurus juga bukan berarti dia sakit kalau memang dia tetap aktif, lincah, makannya juga tetap sehat. Gitu. Tapi ya memang akan lebih tinggi. Terus karena tubuhnya lebih tinggi dan lebih kurus, itu lebih ramping memungkinkannya untuk lebih mampu berpartisipasi dalam sejumlah aktivitas fisik yang mempengaruhi pertumbuhan otot dan pertumbuhan badan. Postur atau sosok tubuh berubah dipengaruhi oleh sejumlah faktor fisik dan psikologis. Interaksi dengan lingkungan seperti nutrisi, istirahat, dan aktivitas berpengaruh pada postur. Dengan olahraga secara fisik lebih atraktif dan keterampilan motorik tertentu lebih baik sehingga anak belajar meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh. Perkembangan keterampilan motorik. Keterampilan motorik kasar adalah koordinasi sebagian besar otot tubuh, misalnya melompat, main jungkat jangkit, dan berlari. Terus orang tua, guru ataupun pendamping anak itu perlu membantu mengarahkan kegiatan-kegiatan fisik anak untuk meningkatkan keterampilan motoriknya. Karena kalau terlalu sulit, anak tuh bisa frustasi. Kalau kemudahan, anak juga bosan. Jadi itu harus kreatif guru-guru. Misalnya kalau nggak pandemi gitu, kalau di sekolah bisa main petak umpet. Jadi nggak cuma main-main atau main kucing tikus apa kejar-kejaran tangkap-tangkapan, bisa main lempar tangkap bola, hide and seek, petak umpet misalkan, main karet, lompat karet. Jadi banyak aktivitas dan banyak permainan tradisional juga bisa ya untuk bisa dimainkan anak-anak. Perkembangan lain pada masa ini itu meningkatkan waktu reaksi, koordinasi mata dan tangannya, juga ketangkasan tangan, kesadaran akan tubuhnya secara umum. Anak usia gini dia udah punya tahu gitu kapan dia kalau mau di depan ada jurang itu jangan masuk gitu, udah bisa ngerem lah. Mungkin anak kecil kan jalan waktu bayi jalan tabrak aja semua yang di depannya karena bukannya mereka mau nabrak, memang kesadaran tubuhnya belum optimal. Terus koordinasinya juga belum optimal. Tapi kalau anak udah umur 6 tahun atau udah usia prasekolah ini akan lebih sadar gitu. Jadi kalau misalkan di depan tembok dia mulai berhenti, bisa ngerem lah. Udah tahu ngerem gitu. Terus hand eye coordination-nya juga udah mulai lebih baik lagi gitu. Cara taunya gimana? Bisa tuh dengan lempar tangkap bola. Di saat anak melempar dan dia bisa nangkap kan berarti dia bagus tuh koordinasi mata sama tangannya. Tahap perkembangan keterampilan motorik ini ada 3 fase. Ada kognitif fase, itu fase kognitif. Anak mencoba memahami suatu keterampilan motorik.
Jadi sebelum otomatis tuh dia harus paham dulu keterampilan motorik hal-hal yang diperlukan untuk melakukannya dan mengembangkan strategi tertentu atau mengingat bagaimana tugas yang sama dilakukan pada masa lalu atau what to do. Terus asosiatif fase asosiatif belajar secara trial and error. Jadi anak menyadari kesalahan dan memperbaikinya di masa yang akan datang. Terus yang terakhir fase otomatis atau autonomous phase. Respon tepat sudah secara otomatis, kesalahan berkurang, meningkatnya keterampilan motorik terjadi karena gerakan semakin tepat, akurat, dan ekonomis. Contohnya gini, ketika main lempar tangkap bola, di fase kognitif fase anak lempar mungkin kena mukanya atau kena badannya, terus dia belajar gitu. Dia tuh apa yang harus aku lakukan supaya aku nggak kena di dalam otaknya. Dilempar bola terus anaknya kena ini. Gimana ya supaya ini? Mungkin dia menghindar kah karena dia belum bisa nangkep benar. Itu masih motoriknya masih fase kognitif. What to do? Kalau dapat bola, tangkep tuh mesti gimana? Kalau misalkan nggak cuma satu tangan kena, jadi dia mulai mikir. Asosiatif fase dia mulai trial error. Misalkan bukan what lagi, bukan apa yang harus aku lakukan, tapi bagaimana. Oke, kalau kena bola, kalau aku begini, tangkepnya gini, terus aku turunin, aku gini masih kena, aku turunin dikit, kemana bolanya, dapet, oh berarti harus begitu, udah mulai trial error. Nah kalau otomatis, pas otomatis tuh udah otomatis aja, ada bola dia udah langsung bisa tangkep. Karena apa? Di memori otaknya udah tahu, dia udah paham, oh caranya seperti ini, apalagi dia udah berkali-kali mencoba trial error tadi, jadi lama-lama jadi otomatis. Sudah ada bola langsung ditangkap kita. Itu ya penjelasannya. Nah, ini latihan keterampilan motorik. Latihan hanya akan berguna meningkatkan keterampilan motorik bila kematangan telah tercapai. Kesempatan dan dorongan orang tua dalam hal ini penting untuk meningkatkan keterampilan motorik. Nah, ini contoh scribble yang tadi di awal ya. Coretan-coretannya dulu awal 2 tahun cuma coretan-coretan tanpa arti, nggak jelas. Nah, makin bertambahnya usia, dia mulai dari lingkaran dulu biasanya anak. Meskipun mungkin masih belum jelas bentuk lingkarannya. Lingkaran, terus garis berdiri gitu vertikal, terus horizontal meskipun yang nggak rata, yang nggak apa-apa. Yang penting niatnya gitu dihargai anak gambar. Dari vertikal, terus horizontal tuh mendatar, terus mungkin dia udah bisa nyilang, dipertemuin gitu, atau salib atau silang, terus mulai segi 4, mulai bisa bikin segitiga, dan dia mulai sampai akhirnya nanti dia bisa bikin apa ini wajik atau belah ketupat, apa ini ya seperti inilah ya nih yang ini. Walaupun bentuknya belum baik, tapi bagi anak menyenangkan dan menyadarkannya bahwa ia dapat membuat sendiri. Yang penting itu I can do it by myself, bukannya kualitas dalam arti adek kok bikin lingkarannya ini penyal-penyol sih, gak ini caranya terus dipegangin. Bukan begitu, justru di sini anak biarkan dia mencoba karena latihan. Diabaikan dulu kualitasnya karena balik lagi tadi apa? Kalau dia udah bisa, udah dia punya kognitifnya masuk, udah dia paham, dia juga kan dia akan selalu coba-coba kan trial error itu tadi. Dia akan asosiatif dan sampai akhirnya yang ini ya, sampai akhirnya otomatis dia bisa. Nih, 3 fase ini diingat-ingat kognitif, asosiatif, autonomous. Sampai akhirnya dia bisa otomatis menggambar segitiga, menggambar lingkaran karena berulang-ulang gitu. Bisa kan terbiasa practice make perfect gitu. Bertambah usia, bentuk gambar yang dibuat semakin baik. Usia 4-5 tahun anak menghasilkan gambar pertama dengan menggunakan 1 atau 2 bentuk dasar. Misalkan lingkaran sama ini kotak jadi orang misalkan, atau kotak ini segi 4 sama segitiga jadi rumah misalkan, dia mulai bisa gabung-gabung usia 4-5 tahun. Gambar orang belum proporsional, kadang kepalanya besar atau gambarnya stick figure ya, atau tapi yang penting sudah ada ngerti gitu, kalau lingkaran kecil mata ada 2, ada garis gitu bisa hidung, telinga, yang penting dia udah tahu gitu. Badan, tangan, kaki
Jadi meskipun kadang tempatnya hidung agak ke atas atau ke bawah ya nggak apa-apa. Yang penting dia tahu manusia itu mukanya ada mata, hidung, mulut, telinga kayak gitu. Tangan, kaki, yang penting anak udah ngerti. Jadi nanti kalau jadi guru PAUD ini ya harus bisa empati sama anak. Jangan kok matanya di sini, Dek? Kok hidungnya sini? Apalagi masih usia 4 tahun kayak gitu. Yang penting dia tahu dulu ada manusia itu ada mata, ada hidung, ada kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau mau ngasih tahu yang benar ya kasih contoh aja. Jangan dikoreksi. Itu biasain anak tuh jangan terlalu sering dikoreksi. Nanti dia jadi nggak pede. Kamu juga kalau disalah-salahin mulu juga jadi males kan? Bagi anak kecil. Petunjuk untuk membantu meningkatkan keterampilan motorik. Selain dibutuhkan pertumbuhan otot secara menyeluruh, diperlukan juga kepercayaan dan keyakinan diri pada anak untuk melakukan aktivitas motorik. Jadi ada yang namanya faktor psikologisnya juga. Makanya tadi saya bilang, kalau sering-sering dikoreksi, yang ada anak males ngerjainnya. Nanti juga salah. Udah nggak jadi mewarnai lagi lah. Misalkan bukan berarti anak itu nggak suka mewarnai, tapi karena malas dikoreksi-koreksi terus sama orang tua. Itu warnanya nggak ini, motor itu warnanya hitam, kenapa itu awan warnanya merah, kenapa ini warnanya, kenapa langit warnanya hijau misalkan. Padahal kan suka-suka aja dulu, namanya anak kecil kan lagi explore gitu. Bantuan orang tua diperlukan dalam hal sediakan fasilitas, sarpras, ya, sarana atau lingkungan bermain yang memungkinkan anak melatih motoriknya. Hindari membanding-bandingkan anak karena dapat menimbulkan perasaan cemas pada anak yang perkembangan keterampilan motoriknya tidak secepat temannya. Ingat, kaget. Bentar ya. Oke, sambung lagi. Jadi bantuan orang tua yang diperlukan selain sarpras tadi, hindari banding-bandingin anak karena dapat menimbulkan kecemasan pada anak yang perkembangan keterampilan motoriknya tidak secepat temannya. Jadi guru nggak boleh banding-banding, jadi orang tua nggak boleh banding-bandingin. Ingat bahwa keberhasilan dalam satu keterampilan motorik tidak otomatis akan menyebabkan keterampilan pada satu aktivitas motorik lain. Semuanya perlu proses. Sabar dalam menghadapi anak karena untuk mencapai keterampilan motorik butuh waktu dan usaha. Itu. Jadi anak motorik misalkan kita pengen anak bisa pegang pensil, menulis, itu kan ada tahapannya juga. Jangan langsung berharap anak bisa nyalin, guru tulis papan tulis, misalkan ayam. Anak tinggal ngikutin aja kok. Gampang itu deh, tinggal ikutin tuh, ayam. Ya nggak bisa, kayak kamu belum bisa nyetir sama sekali, terus ada guru supir atau siapa bilang, ini loh tinggal ikutin saya nih kayak gini nyupir. Setengah mati kan? Kita dari yang nggak pernah bisa nyetir mobil, tiba-tiba kayak gini loh. Sama anak-anak juga dari yang nggak ngerti gimana cara menulis tiba-tiba harus menyalin huruf di depan gitu. Tapi ini masalahnya terjadi. Nah, ini menzolimi anak kalau kayak gini. Jadi kita sebagai guru tuh harus berempati sama anak. Oke, next. Ciri fisik anak prasekolah atau TK. Menurut Patmono Dewo, anak prasekolah umumnya sangat aktif. Ingat ya, bukan hiperaktif. Kalau hiperaktif itu gangguan. Kalau anak yang nggak bisa diem aktif banget, itu ya aktif banget. Kalau hiperaktif itu dia gerakannya itu seperti mesin ya, uncontrol gitu, nggak kekontrol gerakannya. Kenapa? Karena ada yang error gitu, bahasa gampangnya. Kalau komputer tuh ada yang error. Otak ini kan kayak komputer gitu. Otaknya ada yang error, makanya ada gangguan hiperaktivitas gitu. Jadi kalau anak yang aktif jangan dibilang anaknya hiperaktif. Kadang kan di masyarakat suka ngomong gitu kan. Ya kalian jangan ikut-ikutan. Yang udah belajar perkembangan anak ini jangan ikut-ikutan ya. Udah tahu itu kurang tepat, tidak tepat malah. Kalau memang aktif ya bilang aja aktif. Kalau aktif banget ya super aktif. Yang bisa bilang anak itu hiperaktif ketika dia sudah cek ke dokter psikolog, ke dokter saraf. Apalagi lebih ininya lagi di scan ya, di MRI gitu, CT scan kayak gitu, dicek benar-benar otaknya. Setelah anak melakukan berbagai kegiatan, anak membutuhkan istirahat yang cukup. Ini penting juga. Otot besar pada anak prasekolah akan lebih berkembang dari kontrol terhadap jari dan tangan.
Jadi makanya motorik kasar itu mempengaruhi motorik halus. Jadi kalau mau, terus apa sih hubungannya menulis dengan lari-larian atau ya, otot-otot besar? Menulis kan pakai 3 jari, ya kan? Coba kalian pegang pensil kalian atau bolpen kalian. Tapi untuk bisa begini, kamu kan butuh lengan kan? Kalau lengannya aja mau ngangkat lengannya aja enggak kuat, boro-boro mau ngambil mau yang ini otot 3 jari ini. Tangan untuk ngangkat tangan ini butuh tubuh yang bisa tegak kan? Kalau tegak aja nggak bisa gimana? Etoy gitu. Jadi memang motorik kasar dan motorik halus saling berpengaruh. Jadi kalau misalkan anak mau bisa tahan gitu, duduk menulis, ya dipastikan dulu anak udah bisa belum duduknya gitu. Kalau belum bisa ya main-main aja dulu, lari-lari dulu, jangan-jangan lari-lari juga masih jatuh. Belum bisa balance. Jadi harus bisa mikir mundur ya, dipikir kenapa ini kalau anak belum bisa nulis, dicek dulu nggak bisa nulisnya kenapa. Ternyata angkat tangan aja susah. Diangkat tangan ternyata mau duduk aja masih badannya masih begini, masih begitu, belum bisa tegak begini, tahan tegak gitu kan, berarti jalan juga masih nyeret kakinya misalnya. Itu diberesin dulu motorik kasarnya ya. Jangan maksa anak untuk nulis kalau memang belum siap. Dan koordinasi tangan matanya masih kurang sempurna, ya namanya juga masih proses kan. Walaupun anak lelaki lebih besar dan anak perempuan lebih terampil dalam tugas yang bersifat praktis, khususnya dalam tugas motorik halus, tetapi sebaiknya jangan mengkritik anak lelaki apabila ia tidak terampil. Intinya nggak banding-bandingin, jangan dikritik. Kalau bisa kasih contoh yang benarnya gimana, jangan dikoreksi terus gitu. Jauhkanlah dari sikap membandingkan lelaki dan perempuan. Ya perempuan-perempuan juga jangan dibandingin. Pokoknya jangan bandingin lah. Perkembangan kognitif. Kognitif seringkali diartikan sebagai kecerdasan atau berpikir. Perkembangan kognitif dinyatakan dengan pertumbuhan kemampuan merancang, mengingat, dan mencari penyelesaian masalah. Gimana anak bisa memecahkan masalah, itulah intinya kalau kognitif. Perkembangan bahasa lisan mempengaruhi perkembangan mempengaruhi perkembangan kemampuan kognitif anak. Perkembangan kognitif juga memungkinkan anak prasekolah mampu berpikir secara kualitatif, yaitu konsep-konsep lebih halus dan terelaborasi, udah bisa mulai menyatukan gitu. Keterbatasan pada masa ini adalah bahwa proses mental sebagian besar didasari oleh proses persepsi dari apa yang dilihatnya dan apa yang logis atau sesuai logika. Jadi kalau kita mau ngajarin anak hujan, misalkan cerita tentang hujan, tapi anak nggak pernah lihat rumah hujan, itu agak sulit. Jadi gimana dia mau belajar tentang hujan kalau dia nggak pernah lihat hujan? Gimana anak mau bisa naik sepeda kalau dia sepeda aja nggak pernah lihat bentuknya gimana? Jadi intinya kalau ingat nggak, kalau kita ingat Piaget, ini masih sensori motorik kan, udah masuk praoperasional 2-7 tahun. Jadi masa ini tetap harus butuh hands on, butuh suatu yang real, konkret gitu. Sebagai itu akan sangat membantu proses persepsinya anak. Persepsi itu apa sih? Proses untuk memaknai sesuatu. Jadi persepsi anak terhadap sepeda seperti apa? Oh, sepeda itu rodanya 2. Oh, terus anak yang dari sana ngelihat, dari sini kelihatannya ada 4, sepedanya ada 3 rodanya. Ya tiap anak ya mungkin beda-beda tergantung dari cara pandangnya dia ngelihatnya seperti apa. Ya, itu persepsi. Bagaimana seorang memaknai sesuatu gitu. Dia memandang, melihat, terus dia maknainya sebagai apa. Pada umumnya usia anak prasekolah dikaitkan dengan tahapan perkembangan kognitif dari Piaget. Ini ya, barusan saya ngomong sensori motor 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun. Kecepatan perkembangan anak bersifat pribadi tidak sama untuk masing-masing anak. Aspek perkembangan kognitif menurut Brouwer 92 yaitu memiliki rentang perhatian yang meningkat kalau anak umur segini nih, anak prasekolah. Dan dia juga bisa mengurutkan dan mengelompokkan objek, bisa membedakan fantasi dan realitas, sudah mengenal warna, sudah memiliki minat terhadap angka dan huruf, dapat mengingat kembali simbol-simbol. Dia tahu kalau misalkan jalan-jalan, lampu merah stop, lampu kuning itu hati-hati, lampu hijau dia udah tahu simbol, atau ada gambar misalkan es dicoret,
Nggak boleh stop di sini, dia udah mulai ngerti tuh kayak gitu, udah mulai inget. Membayangkan benda yang tidak tampak secara fisik, dia udah mulai bisa nih anak usia. Nih kayak tadi saya bilang, hujan. Misalkan dia udah tahu karena di memorinya udah kesimpan hujan itu selama dia udah pernah melihat hujan atau bahkan merasakan hujan, itu udah kesimpan di memorinya anak. Ingat kemarin sensory memory, short term memory, long term memory itu juga berlaku buat anak prasekolah gitu ya. Jadi sensory memory ketika mereka bisa merasakan dan masuk ke dalam memorinya. Misalkan hujan itu air, misalkan dia ngerasain air, hujan, itu masuk ke sensory memorinya kan, dia kena tangan, berasa itu hujan, masuk ke sensory memorinya. Nanti kalau tersimpan lama jadi long term memory, jadi anak itu udah otomatis dia bisa membayangkan, oh itu hujan itu seperti itu, meskipun gak ada hujannya dia udah mulai bisa. Kayak kalian lah, lagi siang-siang nih kuliah lapar. Kalian udah bisa membayangkan meskipun nggak ada nasi goreng, nggak ada soto, nggak ada pentol, nggak ada di depan kalian, tapi di kepala kalian bisa kan membayangkan kan? Meskipun nggak tampak secara fisik, atau kamu yang udah punya pacar, pacarnya lagi pulang kampung, tetap kan bisa kan kebayang muka pacarnya kan? Bukan pacar orang kan, pacar kamu. Nah itu kan meskipun orangnya atau bendanya nggak tampak secara fisik, nah udah mulai bisa membayangin. Nah, itu anak-anak usia prasekolah udah mulai bisa ya. Ciri kognitif anak prasekolah dan TK. Anak prasekolah umumnya telah terampil dalam berbahasa. Kompetensi, biasanya cerewet-cerewetnya nih. Kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan, terus mengagumi dan kasih sayang. Jadi sepintar-pintarnya anak kalau nggak didukung sama lingkungannya, dia nggak dihargai, nggak diakui, nggak dikasih kesempatan, ya juga nggak bisa berkembang gitu. Sebaliknya, mungkin anak berkebutuhan khusus tapi terus disayang, kita terima, dia merasa diterima, merasa dikasihi, terus distimulasi, semuanya ya pasti akan ada progres pasti ya. Perkembangan bahasa, produk bahasa meningkat dalam kuantitas, maksudnya jumlahnya, jumlah kosakatanya, itu kuantitasnya, keluasan dan kerumitannya. Dalam membicarakan perkembangan bahasa terdapat 3 butir yang perlu dibicarakan, yaitu ada perbedaan antara bahasa dan kemampuan bicara. Terdapat 2 daerah pertumbuhan bahasa, itu bahasa yang bersifat pengertian atau receptive understanding, dan pernyataan atau expressive producing, komunikasi diri atau bicara dalam hati. Jadi kalau kita ngomongin perkembangan bahasa nih, ada 3 butir tadi. Jadi kalau bahasa itu dengan kemampuan bicara, bahasa itu ada 3. Kalau dulu skripsi saya tuh ngambil dari teorinya Mary Tudor. Mary Tudor tuh ada ekspresif, reseptif, tulisan. Ekspresif, tulisan, ekspresif itu bagaimana mengekspresikan, ngomong termasuk ekspresif. Kalau tulisannya jelas bentuk tulisan. Kalau reseptif itu bagaimana menerima instruksi, menerima kalau misalkan guru bacain cerita di depan kelas, anaknya bisa dapat gitu, dia nangkep ceritanya gitu, itu reseptif. Jadi beda, bahasa sendiri adalah apa yang dibicarakan, apa yang keluar itu ya dalam bentuk bahasa. Tapi kalau bahasa sendiri dia belum tentu dia kemampuan berbicara. Paham nggak? Bahasa itu konten materinya gitu. Jadi kalau misalkan kemampuan perkembangan bahasa itu atau kemampuan bahasa itu ada 3. Kemampuan berbicara itu ekspresif, reseptif menerima, kalau di sini bilangnya understanding, dan tulisan guys, dan tulisan. Nah, ada teori yang bilang cuma 2 ekspresif reseptif yang nggak apa-apa. Ada juga yang 4, tapi satu lagi saya lupa, itu saya pernah baca juga karena kebetulan skripsi saya waktu itu tentang perkembangannya, aspek-aspek perkembangan anak dari Vineland gitu. Jadi semuanya diukur untuk anak TK. Nanti saya cek ya, ada nggak linknya? Kalau ada nanti saya kasih. Perkembangan banget soalnya. Terus komunikasi diri itu ya anak udah mulai bisa ngomong dalam hati, gitu, nggak keluar. Oke, next.
Perkembangan perbendaharaan bahasa atau kosakata ya. Usia 18 bulan tuh 25 kata. 3 tahun 1.800. Ada aja ya yang rajin ngitungin ya lah, namanya juga ada namanya peneliti, tugasnya mereka meneliti. Kemudian per tahun bertambah 600 kata. Kalau kita tinggal percaya aja lah ya. Terus kalau nanti kata peneliti, kalau nggak percaya hitung aja sendiri gitu kan. Kalian kalau iseng, kalau dulu saya punya anak waktu Kensi saya catat. Kensi berapa tahun dia udah bisa ngomong berapa kata, berapa bulan berapa kata, mama. Wah, semua tuh saya catat dulu rajin. Pas Ketan udah nggak terlalu rajin dan karena Ketan cerewet jadi nggak ketulisan gitu. Jadi pas Kensi masih anak pertama kan masih tak tulisin gitu salah satu kata-katanya. Kemampuan bahasa itu ada kemampuan semantik, tata bahasa, atau grammar, sudah bisa bertanya, dialog, menyanyi, dan berdoa. Itu termasuk kemampuan berbahasa juga. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh tingkat sosial, ekonomi, tingkat inteligensi, jenis kelamin, dan kembar. Perkembangan semantik itu, semantik adalah memahami arti kata semantik. Sintaktik itu tata bahasa atau grammar tadi ya. SPOK itu tata bahasa misalkan, yang tepat menunjukkan cara berpikir yang logis dan terorganisir. Jadi kan gini katanya, kalau kebanyakan orang awam itu masyarakat awam ngelihat kalau anaknya yang pintar gitu ngomongnya, oh ini anak pintar gitu, tanpa tahu tes IQ atau apanya, pokoknya kalau anak yang udah jago ngomong dibilangnya pintar. Kenapa? Karena ya ternyata ya nggak salah juga pandangan masyarakat. Karena memang kemampuan bahasa itu terkait dengan kemampuan kognitif, yaitu memahami arti kata itu juga ada di otak kan. Anak paham, itu semantik. Sintaktik itu bagaimana dia menyusun kata. Misalkan gini, tata bahasanya. Ada anak yang umur sama tapi ngomong, misalkan mau ngomong, kemarin aku berlibur ke Jakarta gitu, naik pesawat gitu. Ada anak yang ngomong, naik pesawat kemarin berlibur ke Jakarta gitu. Ada anak yang bilang saya pergi berlibur ke Jakarta naik pesawat. Nah, itu kan tata bahasanya beda kan. Mungkin anak usia sama tapi tata bahasanya bisa berbeda-beda. Itu namanya sintaktik tata bahasa. Terus pragmatik itu penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Aku mau makan, jadi bahasanya nggak pakai aturan. Emang yang biasa digunakan dalam sehari-hari atau konteks sosial gitu, pragmatik. Gitu. Terus anak-anak secara bertahap berubah dari melakukan ekspresi suara saja lalu berekspresi dengan berkomunikasi. Jadi biasanya mungkin cuma ngomong-ngomong keluar aja, tapi dia udah mulai bisa komunikasi. Nama komunikasi kan berarti harus ada tatap matanya. Bu guru, angkat tangan dulu gitu kan. Kalau komunikasi kalau ngomong biasa aja kan, aku mau ngomong, kadang juga ngomong sendiri cuma suara sambil main bisa nging keretanya pergi tut itu kan ngomong juga, berekspresi juga, tapi cuma suara aja. Tapi kalau yang namanya komunikasi udah bisa gesturnya juga udah ada, misalkan mama atau bunda aku tadi, udah mulai ini kan, bunda aku tadi jatuh sakit. Nah itu udah ekspresi komunikasi dalam berkomunikasi tuh ya, udah nggak cuma satu arah namanya komunikasi. Anak prasekolah biasanya telah mampu mengembangkan keterampilan bicara melalui percakapan yang dapat memikat orang lain. Hal-hal di sekitar anak akan mempunyai arti apabila anak mengenal nama diri, itu juga penting ya, anak tahu nama dirinya dia. Anak dapat menggunakan bahasa dengan ungkapan yang lain, misalnya bermain peran, isyarat yang ekspresif, dan melalui bentuk seni, misalnya gambar itu juga bisa ungkapan ekspresinya dia. Terus masuk ke perkembangan sosio-emosional, perkembangan kepribadian dan sosial. Tokohnya siapa? Erik Erikson. Anak usia gini masuk mana tahap apa? Ini nih yang kayak gini udah harus kantam ya. Harus ingat. Inisiatif dan versus growth. Jadi anak di sini masuk tahapannya dia mulai berinisiatif. Aku mau ini gitu. Aku bisa sendiri ini 4-5 tahun. Perkembangan sosialnya, perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri,
dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak berada. Jadi anak mulai tahu kalau sekolah itu nggak boleh telat. Kalau telat berarti aku nggak ikutin aturannya sekolah, kayak gitu. Dia udah mulai paham. Terus masa ini anak memperluas cakrawala lingkungan sosial, mempertinggi kemandirian sehingga terlibat dalam lingkungan dan situasi sosial bersama kawan sebaya atau peers dan orang dewasa. Kemampuan sosialisasi itu hasil belajar. Jadi gimana anak mau sosialisasi kalau dari nggak punya teman latihan untuk sosialisasi. Latihan sosialisasi itu ya berbagi, sabar menunggu giliran, itu tuh latihan kemampuan sosial. Ciri sosialnya nih, memiliki 1 atau 2 sahabat, tetapi sahabat ini cepat berganti. Sahabat yang dipilih biasanya sejenis, sama jenis. Bisa juga jenis kelamin yang berbeda, tapi biasanya sejenis dulu. Terus kelompok bermainnya cenderung kecil, yaitu temannya baru 1-2 bisa. Anak yang lebih muda seringkali bermain sebelahan dengan anak yang lebih besar. Gitu. Nanti kalau ingat-ingat lagi teori bermain itu kan ingat teori bermainnya. Nanti dilihat lagi anak-anak itu yang masih, nah ini baru saya ngomong. Nah, Parton dalam Patmono Dewo, Social Participation Among Preschool Children, ini dia mengamati Parton ini, anak bermain bebas di sekolah dapat membedakan beberapa tingkah laku sosial. Yang pertama, unoccupy. Ini yang harus dilihat ya. Nanti kalian akan ada tugas juga kan untuk observasi. Anak ini tipe bermainnya masuk tahap mana nih, tingkah laku bermain dia unoccupy. Oh, dia tidak bermain dengan sesungguhnya. Jadi cuma apa ya? Antara ada dan tiada gitu. Kalau soliter itu anak bermain sendiri dengan menggunakan permainan. Jadi dia main, ada orang di mana juga cuek aja dia main sama mainannya sendiri, itu soliter. Onlooker itu dia ngamatin temen yang bermain. Jadi mungkin kalau kamu banyak anak ada lihat ada anak yang cuma di pojok ngeliatin aja temennya main tapi nggak ikutan main tuh. Itu namanya onlooker. Paralel. Si A sama si B sebelahan. Misalkan Ani sama Salomita nih sebelahan sama Jelvia nih 3-an. Di layar saya ada Ani, Salomita sama Jelvia 3-an nih bersebelahan. Ani lagi main Barbie boneka, Salomita lagi main masak-masakan, Jelvia lagi main kereta-keretaan. Tapi mereka anteng sendiri. Iya, bareng-bareng temenan tapi cuek mainnya main sendiri-sendiri, itu paralel. Gitu. Asosiatif anak bermain dengan anak lain tetapi tanpa organisasi. Nah, balik lagi contohnya Ani, Salomita, Zelvia tadi kereta, masak-masakan sama Barbie atau boneka-boneka ini. Nah, nanti Ani bisa ngomong, aku mau masak dulu ya bonekanya. Aku ikutan masak. Kita ini yuk, kita jalan-jalan naik kereta gitu. Aku mau gini-gini, main. Akhirnya udah mulai bisa main bareng tuh bertiga nih, ceritanya si Ani sama si Mita sama Zelvia. Tapi nggak pakai aturan. Nah, yang terakhir adalah bermain kooperatif. Di sini anak udah bisa bermain dalam kelompok di mana organisasi apa ada aturannya juga. Misalnya main petak umpet kan ada siapa yang jaga. Coba komen petak umpet semuanya ngumpet. Terus siapa yang nyari? Ya kan? Atau main galasin, tahu gak galasin kayak terus nggak ada yang jaga itu gimana bentengnya? Cing benteng kayak gitu. Sama gak sih? Kalau saya dulu namanya cing benteng. Cing benteng tuh jadi ada yang jaga benteng sana, ada yang jaga benteng sana, lari gitu. Kalau nggak ada yang jaga, gimana? Jadi itulah yang namanya kooperatif. Ya. Terus ini menurut Rubin dalam Patmono Dewo, melakukan pengelompokan setelah mengamati kegiatan bermain bebas anak prasekolah yang dihubungkan dengan kelas sosial dan kognitif anak, yaitu bermain fungsional. Jadi ada fungsinya, main itu untuk apa? Terus bermain konstruktif, membangun, dramatik, bisa bermain peran, bermain dengan menggunakan aturan. Perselisihan sering terjadi, tapi sebentar kemudian mereka telah berbaikan kembali. Nggak nyimpan dendam biasanya anak-anak itu, nggak kayak orang gede ya. Telah menyadari peran jenis kelamin dan sex typing. Aku girl, aku boy, udah mulai ngerti itu. Emosinya. Anak-anak perlu dibantu dalam menjamin hubungan dengan lingkungannya agar mereka secara emosional dapat menyesuaikan diri, menemukan kepuasan dalam hidupnya, dan sehat secara fisik dan mental. Masing-masing anak menunjukkan ekspresi yang berbeda sesuai dengan suasana hati. Dalam periode prasekolah, anak dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai orang dari berbagai tatanan.
keluarga, sekolah, teman sebaya. Jadi mau nggak mau dia belajar. Ingat tadi ya, belajar itu kan dia harus bisa melihat dulu. Gimana dia tahu kalau harus sopan tapi nggak ada contohnya. Meskipun ibu guru di kelas ngajarin, ayo anak-anak yang sopan. Kalau datang itu misalkan Assalamualaikum dulu, cium tangan ibunya. Ini sebelum pandemi ya ceritanya. Kalau udah pandemi kan jaga jarak. Jadi anak diomongin doang gitu. Susah. Tapi kalau misalkan di rumah mau masuk rumah, orang tuanya udah ngucapin salam, dan cuma ngasih contoh itu akan lebih masuk ke anak. Jadi anak bisa belajar itu mengekspresikan emosi, bagaimana bersikap secara moral dan sebagainya itu lebih cepat jika ada role modelnya, jika ada contohnya. Nggak sekedar teori ya, ada konkretnya. Fear, rasa takut. Emosi-emosi anak itu ini. Fear, rasa takut meningkatnya imajinasi, kemudian meningkatkan fear. Anak tuh pada dasar awalnya nggak ada yang takut. Cuma mungkin misalnya ada tambinya atau ada siapa yang bilang, jangan situ nanti ada mata loh. Mata nyala malam-malam anak kecil. Terus nanti ada kuntilanak di sana ada apa gitu. Sebenarnya dia kan nggak ngerti anak kecil. Tapi karena ditakut-takutin akhirnya di kepalanya ada imajinasi terus yang bikin dia takut. Sementara itu banyak objek dan kejadian yang belum dimengertinya. Misalkan takut gelap, akhirnya dia ngebayangin karena mati lampu. Biasanya dia nggak takut, tapi karena ya itu pernah dengar cerita, akhirnya dia jadi ngebayangin yang di cerita itu. Gitu. Terus emosi marah dan agresi. Ada dua macam agresi. Yang pertama instrumental, yaitu mendapatkan objek. Untuk mendapatkan objek, misalnya dia pengen sesuatu, mau es krim, mau balon, mau apa gitu. Kalau nggak dikasih ngamuk gitu. Atau hostile, yaitu agresi dia melukai orang lain, misalkan mukul temen gitu. Pelampiasan marah dan agresi dipengaruhi oleh jenis kelamin katanya. Di mana pria tampaknya lebih agresi karena lebih diterima misalkan. Anak cowok bilangnya anak cowok pasti lebih agresif misalkan. Tapi zaman sekarang nggak zaman sekarang sih. Kalau zaman dulu saya kecil adik saya lebih kalem, saya lebih ganas gitu waktu kecil. Jadi jangan bilang cowok yang lebih agresif, cewek-cewek agresif juga banyak ya. Lingkungan rumah orang tua yang agresif menjadi model bagi anaknya. Tadi saya bilang role model, kita pengen anak kita sopan, tapi di rumah nggak ada contoh sopan, yang ada agresi, ya anaknya jadi agresif. Terus bisa juga imitasi dari film. Ciri emosional anak prasekolah dan TK, anak TK cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Dia masih nggak ngerti, pokoknya lebih jadi dirinya anak TK itu. Iri hati pada anak prasekolah sering terjadi. Biasanya itu memperebutkan perhatian dari gurunya. Udah bisa jealous dia. Atau kalau enggak temennya misalkan si A lagi yang biasa main sama dia, main sama temennya lain, tuh dia bisa iri juga. Perkembangan moral. Perkembangan moral seorang anak berlangsung secara bertahap, di mana tahap yang satu hanya dapat dicapai apabila tahap sebelumnya telah melampaui anak. Kemarin kayaknya yang presentasi ada ya, bahas tentang moral, ada prakonvensional, konvensional, pasca konvensional. Itu juga udah pernah dibahas di perkembangan satu ya. Nah, semuanya bertahap. Dari prakonvensional, tahap prakonvensional kan ada 2 tahap, konvensional ada 2 tahap, pasca konvensional ada 2 tahap. Itu nanti dilihat lagi. Kalau tahap pertama belum, ya nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Terus anak sudah memiliki dasar-dasar dari sikap-sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya. Tingkah laku yang bermoral artinya tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada dalam suatu kelompok. Peranan orang tua sangat besar dalam mendisiplinkan anak untuk berbuat baik. Usia 5-6 tahun, penanaman konsep-konsep moralitas pada anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan disebabkan karena sifat-sifat egoisme. Dan egoisme ini memang lagi menonjol di usia segini. Jadi, kamu egois banget ya, memang gue lagi egois. Kok anak bisa jawab, kenapa? Karena usia mereka memang lagi self-center, lagi fokus sama dirinya, memang lagi egois gitu. Oke. Gitu, sekian materi rangkuman. Ini cuma rangkuman ya. Kalian kalau mau lebih lengkap lagi, ya buka buku perkembangannya. Oke?